berat mulai bekerja untuk membangun markas militer di tanah orang Ye. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Takut kenapa? Kalau macam yang awal macam sekarang bu kampung hidup ini kan aman. Terus kenapa harus didirikan korem di sini? Bukankah dengan adanya korem semakin aman? Ada tentara di sini. Kalau untuk bu kampung kayaknya tidak bisa aman kalau ada tentara, paling masyarakat dipukul itu ini. Kalau bu kampung hidup begini malah saya sejahtera dan saya punya masyarakat. Apa pernah ada pengalaman buruk sebelumnya dengan tentara di daerah sini? Ada yang cerita waktu pos-pos di sini tuh di 13, 12 itu zaman katanya Patimura. Memang kasihan. Malah kita punya orang ini yang dianiaya betul, dipukul. Disuruh kerja bakti tidak mau atau lama mencari, namanya kita pangkur sagu itu butuh waktu 1 minggu. Kalau lama begitu ya paling diseret dapat pukul itu. Operasi militer Indonesia di Papua dimulai tahun 1962 lewat Operasi Trikora. Tapi perlawanan bersenjata pertama di Papua baru dilakukan tahun 1965 di Manokwari. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Paniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil, seperti Jubiana, salah satu pengungsi Nduga. O tagarik misi kagi be muguruk berselari di namen wane gosel bigari me egirik menene an nimbo misle bok selar nene wam dagek lek prak de oi kore bangal no so ndak lo yo nanda me anet ndang no yat de nanen di ko nerwa membri wal marwa egirik menene wa tri ngel no semana o ngal siya kaya ber kumbik nyak masala ore na me wo gosuluk ri namen wani go semane kuman nak wani wani ndemo go ndak misri namen bre go go nak no semane ne be minit waru ra kana abi ne dige war be mino pragit de laina bulan Maret April yana mana kantan barang ne lire na bam ne Jubiana lalu menamai anaknya pengungsi Kogoya. Selain Jubiana, juga ada Emma dari Maibrat yang melahirkan di hutan. Sampai di kampung gini, katanya bilang ada tentara yang bangun jembatan. Dan capek itu juga pun masih tahan. Kembali lagi ke hutan lagi. Kita sampai sejatuh di tengah jalan. Orang sampai terbanting di kayu semuanya. Berasa sakit begitu. Melengkapnya tuh Domika Serli, pengungsi Wako. Masyarakat sipil dari Kampung Aitrem sementara mengungsi karena kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri.
Seratusan ribu pengungsi di Papua saat ini jauh melampaui jumlah yang mengungsi ke Papua Nugini tahun 1984, yaitu 10.000 orang karena menghindari operasi militer. Bersamaan dengan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam Papua juga dilakukan sejak masuknya tambang emas dan tembaga Freeport pada tahun 1967. Disusul perkebunan sawit awal tahun 1980-an. Lalu ada perburuan buaya untuk diambil kulitnya. Sebelumnya, ada eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, pencarian besar-besaran kayu gaharu, atau pembukaan hutan tanaman industri. Ini belum termasuk perburuan dan perdagangan ikan arwana di selatan Papua, penebangan kayu merbau dari hutan-hutan Jayapura, emas di Blok Wabu Intan Jaya, bahkan nikel di pulau-pulau kecil Raja Ampat. Dan kini, dalam skala yang belum pernah terjadi dalam sejarah, Papua dipaksa mencetak sawah, tebu untuk bioetanol, dan sawit untuk biodiesel. Inilah yang sedang menimpa keluarga Vincent dan Victor Kuipalo di Merauke. Hutan mereka diambil untuk markas militer dan industri perkebunan, PT Murni Nusantara Mandiri. 1 dari 10 perusahaan yang diberi konsesi untuk menanam tebu dan memproduksi gula serta bioetanol seluas 52.000 hektar. Perusahaan ini dianggap mengambil hutan dan tanah orang-orang Ye, terutama marga Kuipalo, yang memiliki hak adat terhadap 2.300 hektar hutan. Tentara? Tentara. Oh iya, tentara. Keluarga Kuipalo sedang melihat apakah perusahaan semakin mengancam tanah mereka. Dan kekhawatiran itu terbukti. Iya, makanya tadi saya bilang ini dari sini saja dekat, ini sudah masuk di dalam ujung lapang ini. Ini hutan, yang ini hutan yang dorong ada bongkar sekarang ini. Ini sudah punya alat sudah dekat ini. Dekat sekali ini. Ini sini. Nacau, kelapa itu yang jalan lama, jalan setapak ini. Dari udara, terlihat alat-alat berat semakin mendekati tanah orang-orang Ye, marga Kuipalo. Keesokan harinya, Victor dan kerabatnya memberi tanda cat merah di pohon-pohon yang berada di batas tanah mereka. Tapi tanda peringatan adat ini tak diindahkan perusahaan.